Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Bisa dengar suara saya? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Kita pada kesempatan pada malam hari ini mengupas kembali soal-soal terkait dengan simulasi tadi. Masih simulasi awal ya, Bapak Ibu ya. Jadi jangan down terlebih dahulu karena fase-fase di awal ini adalah kita tahap untuk mengenal jenis-jenis soal ya. Jadi kita kenal dulu, setelah kita kenal kita bisa memahami, baru nanti kita bisa menguasai Bapak Ibu. Jadi ada tahapan-tahapan seperti itu. Baik, Bu Apri sudah hadirkah? Bu Apri? Ya, Sudah Pak. hadir? Baik, sudah siap Bu? Oh, ya Pak. Oke, baik. Pada kesempatan malam hari ini nanti akan kita kupas beberapa soal ya. Kita coba dulu 10 peda gitu ya. 10 pedagogik, 5 biologi dan 5 soal fisika ya. Jadi biar merata nanti yang kita kupas ya. Baik. Bu Apri siap, Bu Apri? Ya Pak, siap. Baik, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Sebelum kita mulai, perkenalkan dulu nama saya Apriana Harahap. Saya berasal dari Sumatera Utara. Kita pedagogiknya ya Bapak Ibu secara langsung. Soal nomor 1 ya Bapak Ibu. Suatu nomor 1. Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan orang tua terhadap berbagai perbedaan itu. Sikap guru sebaiknya, hanya ini adalah Bapak Ibu sikap guru terhadap perbedaan latar belakang. Maka kita lihat opsinya. Yang A, mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama. Kalau ini tidak boleh ya Bapak Ibu. Yang A kenapa salah? Karena membedakan kelompok yang latar belakang mampu dengan tidak itu tidak boleh dalam pendidikan, maka itu salah. Yang B, peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antar siswa yang satu dengan lainnya. Ini jawabannya yang tepat karena di situ ada perbedaan kita, di situ keywordnya ada juga peka terhadap perbedaan dan berperan, itu lebih tepat. Yang C, menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan pemikiran, sikap dan perilaku anak didiknya. Di sini kurang tepatnya karena di sini tidak seperti yang ditanya adalah sikap guru. Sikap yang wajar itu enggak jelas, contohnya, maka itu salah. Yang C, berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. Di sini dia kurang tepat juga. Yang E, mengurangi perbedaan itu dan mengutamakan keseragaman. Ini juga kurang tepat, mengurangi perbedaan, malah kita harus menumbuhkan sikap saling karena ditanya adalah sikap guru sebaiknya. Itu Bapak Ibu menurut tanggapannya. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu untuk ini soal nomor 1? Sudah paham? Apa kita lanjut? Ya, saya jawabannya itu Bu. Ya, kebetulan tadi itu jawabannya Bu. Ada jawabannya itu Bu. Kenapa Bu? Jadi jawabannya seperti Ibu itu Bu, jawaban tadi Bu. Jawaban saya. Ya, untuk nomor 1 aman Bu. Aman ya, berarti lanjut ya Bapak Ibu. Ya Bu. Oke, kita lanjut. Soal nomor 2. Pada pembelajaran berbasis proyek, Bu Rija mengomunikasikan tujuan pembelajaran kepada siswa sebagai berikut.
Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi permasalahan bioteknologi konvensional di lingkungan sekitar berbasis penelusuran pustaka. Peserta didik dapat membuat rancangan proyek pembuatan produk bioteknologi konvensional di bidang pangan dengan teliti. Peserta didik dapat menghasilkan produk bioteknologi konvensional seperti tempe dan tape sesuai dengan hasil identifikasi permasalahan. Alternatif perilaku guru yang sesuai langkah pembelajaran berbasis proyek yang mendukung hakikat kita adalah, ingat Bapak Ibu, kalau dia proyek itu harus ada produknya ya Bapak Ibu, keywordnya. Jadi kalau ada soal, di sini kan soalnya pada pembelajaran berbasis proyek dan yang ditanya adalah langkah pembelajaran berbasis proyek. Maka ingat itu ada keyword di situ proyek, jadi harus ada produk hasilnya. Jadi kita lihat optionnya yang A, mengajukan pertanyaan bagaimana cara mengidentifikasi permasalahan produsen pembuat tempe dan tape. Ini hanya baru awal mengajukan pertanyaan, sedangkan yang ditanya langkah pembelajaran berbasis proyek dan berdasarkan tujuannya. Tujuannya itu juga ada membuatnya. Jadi yang A kurang tepat, salah. Yang B, meminta peserta didik dalam membuat kesepakatan jadwal pembuatan tempe dan tape yang higienis, masih hanya dalam membuat kesepakatan, belum ada hasilnya, kurang tepat. Yang C, meminta keaktifan peserta didik setelah proyek realisasi perkembangan Bentar ya Bapak Ibu, maaf. Yang C, meminta keaktifan peserta didik setelah proyek realisasi perkembangan dan memberi penilaian. Ini yang ya. D, menilai prototipe produk tempe dan tape, keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Di sini langsung nampak menilai prototipe itu proses pembelajaran secara merdeka dengan produk yang dihasilkan peserta didik. Maka jawaban yang tepat adalah D, Bapak Ibu. Yang E, yang memastikan setiap peserta didik dalam mengalihkan dan mengetahui produsen ini hanya mencari informasi, yang E kurang tepat. Membuat tanggapannya Bapak Ibu. Ibu Mistriati silakan. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya masih bingung dengan prototipe itu karena kemarin saya terjebak Pak waktu jawab kemarin UP Pak. Karena bingung ini apa prototipe itu, karena ada yang bilang semacam jenis apa seperti bahan lain Pak, di patung gitu maksudnya. Saya masih nggak ngerti Pak. Prototipe itu Bu pembelajaran ke kurikulum merdeka deh Bu, istilah prototipe. Jadi izin Bu bertanya, kurikulum merdeka itu kan udah ada istilah prototipe pembelajaran berdiferensiasi. Jadi untuk dia jadi itu dia dimunculkan opsinya memang sekarang untuk UB istilah-istilah kurikulum merdeka sudah dimunculkan mereka istilah-istilahnya. Terima kasih ya Bu. Ya Bu. Izin Bu bertanya. Boleh Bu. Saya pernah melihat ini yang kalau tidak salah video ini di-share di YouTube yang dibagikan, kalau nggak salah jawabannya kuncinya itu waktu itu E Bu, karena kalau prototipe katanya itu hanya produk, bukan produknya tapi dia tiruannya. Ini kena kuncinya kok beda lagi dengan saya ingat saya waktu yang dibagikan kuncinya E. Beda soal, karena banyak soal ini di sini berdasarkan itu beda soal. Saya masih ingat ini pembuatan tape deh, karena jawabannya memastikan setiap peserta didik dalam kelompok itu mengetahui memilih dan mengetahui prosedurnya.
Coba nanti Ibu screenshotkan, itu kemarin tuh seingat saya tujuan pembelajarannya tidak itu dia hanya mencari penelusuran informasi. Kalau ini kan dari soal yang tadi kita baca itu ada 3 tujuan pembelajaran, ada kata membuatnya. Itu coba Ibu screenshotkan yang di YouTube yang Ibu bilang, sepertinya ingat beda soal. Begitu ya. Iya, sepertinya memang beda soal, Bu. Kebetulan saya pernah menonton video YouTube yang presentasinya juga dari kelas ini, memang seperti pembahasan saat ini. Kebetulan sebelum uji tadi itu, saya nonton itu, jadi saya jawab seperti ini deh. Iya kan? Berat. Iya. Saya iya, yang Ibu ini. ingat saya bilang betul. Memang dia banyak tipenya. Kita harus tahu tujuannya di sini di soal ini kan tadi ada 3 tujuan pembelajaran ya. 3 tujuan pembelajaran, di situ ada kata juga harus menghasilkan dan harus membuat langkahnya, maka tepatnya D ya Bu. Oh iya Bu. Lagi Bapak Ibu yang perlu penguatan di soal ini. Tapi kalau buat ketiga itu Bu, dia masuk. Pak, untuk 3 tujuan pembelajaran ini yang tepat di buat berat. Iya. Dua berarti kalau misalnya langkah pembelajaran proyek berbagi proyek itu berarti pilih tepatnya itu sudah menghasilkan ya. Iya Bapak Ibu, kalau dia proyek, iya dia harus ada produk dan kita sesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Ada lagi Bu, terima kasih. Kita lanjutkan. Ya Bu, lanjut Bu. Ya lanjut Bu. Lanjut Bu. Lanjut Bu. Ya. Nomor 3, seorang guru IPA akan melakukan pembelajaran IPA pada KD 4.9. Di sini ada KD 4.9. Nah, ini termasuk apa Bapak Ibu? Keterampilan. Iya, keterampilan di sini kalimatnya membuat tulisan tentang gagasan penanggulangan masalah perubahan iklim. Mayoritas siswa di kelas mudah terganggu dengan suara gaduh di luar kelas dan suka bermain saat pembelajaran berlangsung. Sekolah tempat mereka belajar berada di kawasan industri sehingga setiap harinya banyak karyawan yang lalu lalang. Indikator esensial yang paling sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah kalau dikatakan indikator esensial dia harus setara ya Bapak Ibu. Berarti ini keterampilan dengan membuat. Maka kita lihat opsinya yang A, membuat peta pikiran tentang upaya penanggulangan masalah efek rumah kaca secara berkelompok. Oke, di sini dianya kurang tepat karena Hansi membuat peta pikiran. Kalau dia membuat peta pikiran, benar. Baik, saya lanjut Bu Afri. Iya Pak, saya ulangi. Oke, maaf Bapak Ibu bentar. Yang A, membuat peta. Mungkin bisa dilanjut Pak Tri. Kayaknya trouble ini.
Oke, jaringannya siap. Pak Bu apa? Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Ya, saya ulang kembali soalnya konteksnya di sini. Eh, pada soal keyword yang harus kita perhatikan adalah KD 4.9 Bapak Ibu. KD 4.9 itu mengacu pada keterampilan. Jadi ketika kita berbicara tentang taksonomi Bloom ya, di situ kan ada ranah kognitif, ada ranah psikomotor, ada ranah afektif ya. Masing-masing ranah tersebut memiliki keyword yang berbeda-beda ya. Kalau di ranah kognitif itu C1 sampai dengan C6. Itu ya Bapak Ibu ya. Kalau di ranah psikomotor dia ada P1 sampai P5. Gitu ya. Nah, di sini kita kembali lagi pada KD 4.9 membuat tulisan tentang gagasan penanggulangan dan seterusnya. Berarti kita harus tahu keywordnya. Oh, KD 4.9. Nah, opsi A. Apa yang buat salah Bapak Ibu? Bapak Ibu. Bapak Ibu. Yang buat salah apa? Iya, Pak. Yang Iya, A? Pak. A yang membuat salah apa ya Bapak Ibu? Penanggulangan masalah efek rumah kaca mungkin Pak. C6 membuat peta pikiran termasuk ranah kognitif. KD-nya KD 4. Oke Bapak Ibu. Ya. Oke. Maka kalau di sini udah jelas keywordnya membuat peta pikiran, membuat peta pikiran sudah jelas salah. Kita nggak usah maksain jawabannya ke sini Bapak Ibu ya. Jadi kita wah ini jelas salah ini di sini. Ini juga C6. Jelas salah kan di sini kan? Nah, ini kita abaikan aja sudah. Oh, ini salah. Ini salah. Ya, berarti Pak membuat peta pikiran itu C6. C6, Bu. Tapi kognitif dia, Bu. Kognitif ya. Ini kan ranahnya 4 titik ya. 4 titik kan psikomotor di sini. Iya. Oke ya. Jadi Saya acuan tadi pertamanya jawabannya yang B. ini jadi acuan pertama Bapak Ibu. KD-nya 4.9. 4.9 berarti oh ranahnya ini aspeknya aspek keterampilan. Berarti kan di situ ada P1 sampai P5 di situ ya. Nah, berarti kalau membuat peta pikiran ini masuk C6 dan ini masuk C6 jelas nggak usah dipilih Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu sampai sini? Iya. Paham. Paham ya? Oke, baik, alhamdulillah. Mengkomunikasikan. Wah, ini boleh lah. Ya, kita centang dulu. Membuat laporan. Wah, ini bukan salah, jelas salah di sini. Nah, tinggal 2 opsi nih Bapak Ibu. Nah, kita timang-timang di sini ya. Kita timang-timang ya. Ini kan jelas bukan tadi ya. Mengkomunikasikan gagasan atau ide untuk menanggulangi permasalahan tentang efek rumah kaca dengan bermain peran. D. Mengkomunikasikan ide atau gagasan tentang upaya penanggulangan masalah pencemaran udara dengan bermain peran. Yang mana nih kira-kira? Kita kembalikan pada soalnya ya. Ada 2 kemungkinan jawabannya adalah antara C dan D. Ya. Sekarang kita kembalikan pada soalnya. Mayoritas siswa di kelas mudah terganggu dengan suara gaduh di luar kelas dan suka bermain. Oh jelas suka bermain ini berarti dia kinestatik. Bermain peran. Kinestatik. Ya, Depan peran. ya. Kinestatik. Oh jelas dia sama-sama bermain peran. Wah. Iya. Sama-sama benar ya Bapak Ibu ya. Wah ini sudah benar. Benar. Ini juga bermain peran. Nah apalagi nih yang membedakan? Coba kita lihat lagi. Tempat mereka belajar berada di kawasan industri. Nah, kalau di kawasan industri kira-kira dampak langsungnya apa nih Bapak Ibu? Nggak ada rumah kacanya, Pak. Cemaran. Berarti nanti nah, sehingga jawaban yang tepat adalah opsi D. Silakan tanggapannya Bapak Ibu. Siap. Silakan. Pak, tadi saya bisa melihat indikator esensialnya, jadi saya konsentrasinya di materinya sama itu tadi kinestetiknya. Saya nggak mikir ada C6 seperti ini, Pak. Tapi jawaban saya tadi betul, mungkin keberuntungan itu, Pak. Hati-hati Bu ya. Jadi kalau ini KD-nya 3 titik berapa tidak itu KD-nya, kognitif, iya. Ya. Jadi kalau 3 titik berapa itu kognitif. Berarti kita mengarahnya pada taksonomi Bloom C1 sampai dengan C6. Tapi kalau 4 titik itu bisa psikomotor, bisa afektif. Hati-hati Bapak Ibu ya. Oke? Izin Pak Tri. Ya Bu, ya Pak silakan. Kalau soal tadi saya terkecoh pada ini Pak Tri, perubahan iklim. Perubahan iklim kan nanti itu akibat dari efek rumah kaca. Betul. Nah, itu bagaimana Pak Tri?
kan dia kan membuat tulisan, misalnya tadi membuat tulisan penanggulangan masalah perubahan iklim. Betul, Pak. Itu makanya jawaban saya tadi indikasi efek rumah kaca. Ketika kita jadi ada KD, ada indikator. Bedanya apa, Pak? KD sama indikator. Indikator diturunkan dari KD. Ya. Betul ya? Nah, ya betul, Pak. Indikator di sini itu terbagi menjadi 3 ya. Ada indikator pendukung, ada indikator esensial, ada indikator pengayaan, Bapak Ibu. Indikator pendukung apabila KD-nya misalkan C3, kita nulisnya indikatornya C1 atau C2. Oh, berarti ini indikator pendukung. Kemudian misalkan lagi di sini indikator esensial, kalau KD-nya itu C3, kita nuliskan indikatornya ke C3. Ini udah sesuai, indikator kunci atau indikator esensial. Indikator pengayaan digunakan apabila KD-nya itu C3, kita memberikan indikator yang di atasnya. Ini indikator pengayaan. Nah, istilah indikator sudah ya. Jadi indikator di sini ada 3, Bapak Ibu ya. Yang pertama indikator pendukung, kemudian indikator kunci atau esensial. Satu lagi indikator pengayaan. Nah, cukup indah. Nah, ini ya kalau terkait sama ini. Oke. Di sini indikatornya. Kemudian tadi yang ditanya sama Pak Eko, karena di sini ada kata-kata masalah perubahan iklim lebih mengarah kepada efek rumah kaca. Gitu Pak Eko ya. Nah, di bawahnya lagi ada kalimat di situ, tempat mereka belajar berada di kawasan industri. Sebenarnya pengaruh dampak jangka panjangnya memang benar Bapak ke arah efek rumah kaca. Banyak gas karbon dioksida yang nanti akan berada di angkasa ya. Kalau industri itu nanti ada SO2-nya juga ya, SO2 sama CO2 itu akan mengakibatkan dampak efek rumah kaca sama perubahan iklimnya. Benar, mengarah ke sana jangka panjangnya. Jangka pendeknya lebih ke arah pencemaran udaranya Bapak. Bedanya di situ aja sih sebenarnya sih. Jadi antara efek rumah kaca sama pencemaran udara. Begitu Pak Eko. Silakan Pak Eko. Pak, terima kasih Pak. Oke baik. Bu Lulu silakan. Bu Lulu present. Oh iya Pak. Gini, tadi itu saya juga terkecoh. Saya nggak lihat KD-nya itu 4 titik ya. Kalau 4 itu kan memang keterampilan. Saya cuma lihat kata kerja operasionalnya aja di situ kan membuat. Jadi saya lihat di situ juga membuat aja. Saya lihatnya optionnya membuat. Justru yang mengkomunikasikan itu saya delete gitu. Terus kunci yang saya ambil itu juga KKO sama yang tadi apa? Kemarin. Kamu senang kalau kejujuran seperti ini tiap malam. Abang mau pulang mana? Pulang rumah. Apa? Oke. Bu. Iya, Bu. Gimana Bu Lulu? Mohon maaf. Ya tadi saya lihatnya cuma KKO-nya aja, nggak lihat yang KD 4 titiknya. Dan saya terkecohnya di situ juga kata kunci yang saya ambil itu yang KKO sama kayak bapaknya tadi itu apa namanya alam, bukan pencemaran. Iya. Jadi mohon dipertegas lagi kata kunci yang lebih kerja lagi ya. Iya Bu, siap Bu. Oke baik, terima kasih Bu. Bu Wiwit ada yang tanya kan? Iya Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya. Di sini saya masih ambigu mengenai indikator esensial itu Pak. Maksudnya jika di indikator kuncinya C3, berarti jika pertanyaannya indikator jika pertanyaannya indikator esensial atau indikator kunci,
maksudnya Harus misalnya di soal itu indikator intinya atau indikator pendukungnya itu C3. Yang ditanyakan pada soal indikator esensial. Nah, jawabannya itu apakah C3 juga atau bisa ke yang C4? Itu gimana Pak? Mohon penjelasannya Pak. Baik, Bu Wiwit, terima kasih pertanyaannya terkait dengan perbedaan antara indikator pendukung esensial sama pengayaan. Jadi misalkan di sini ada KD menjelaskan perbedaan rangkaian seri dan paralel. Saya contohkan Bu ya. Menjelaskan perbedaan rangkaian seri dan paralel. Menjelaskan di sini berarti termasuk C berapa Bu? C1. Lalu C2. C2. C2, Pak. C1 bisa. C2 Pak, C2. menjelaskan C2. Menjelaskan C2. Bu. Nah, ketika KD-nya di situ C2 menjelaskan, Ibu membuat indikator nih di sini nih. Mendeskripsikan rangkaian seri. Berarti indikator apa nih? C2. C2. C2 Pak, mendeskripsikan. C2. C2 ya? Pak. C2 ya? Kalau menyebutkan jenis rangkaian C1. C1 berarti itu termasuk indikator apa? Pendukung. Pendukung. Karena KD-nya di sini adalah C2. Oke ya, Bapak Ibu ya, paham ya? Sekarang kalau misalkan menerapkan rangkaian listrik seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari, indikatornya termasuk indikator apa nih Bapak Ibu? Pengayaan. Indikator Pengayaan, karena masuknya 3. Jadi bedanya itu aja Bapak Ibu. Masih bingung Ibu? Bu Wiwit? Iya Pak. Iya Pak. Masih bingung Pak, masih bingung. Bingung Pak. Oke. Bapak Ibu, Bingung. Bapak Ibu untuk C1 Sekarang keliru Pak. ya, Bapak Ibu untuk C1, C2, C3 sudah punya ininya enggak? Udah punya kata-kata pendukungnya enggak? KKU-nya udah punya belum? Sudah Pak. KKU ada Pak. Ada ya. Nanti Bu Apri Ada file. dikirim ya Bu Apri ya nanti ya. KKU-nya Bu Apri ya. Ya, nanti rangkuman pedagogi saya kirim ya Bapak Ibu. Biar nanti bisa ini ya menambah referensinya ya untuk mengenal kembali C1 apa aja, C2 apa aja dan seterusnya. Ya, sama model belajar nanti saya kirim Pak. Oke, baik. Ada lagi Oke, Bapak Ibu? kita lanjut Bapak Ibu. Lanjut Pak. Lanjut, baik. Bu Apri sudah kembali? Udah, maaf Oke, tadi. baik. Saya serahkan kembali pada Bu Apri, silakan Bu. Oke, nomor 4. Pada sebuah sekolah, guru bekerja sama dalam mengembangkan sikap empati sesuai dengan mata pelajaran yang diampu dengan menggunakan metode yang beragam. Hasil menunjukkan keragaman dalam kemampuan empati pada siswa. Berdasarkan deskripsi, pernyataan berikut yang paling tepat menjadi bahan evaluasi. Di sini Bapak Ibu ada kata guru bekerja sama dengan mata pelajarannya. Berarti itu keywordnya metode yang tepat yang kita lihat yang A. Metode yang digunakan guru perlu disepakati bersama. Di sini kurang tepat karena di sini bekerja sama dalam mengembangkan sikap empati ya Bapak Ibu. Maka apa yang sesuai yang kita gunakan metode yang beragam itu yang B, metode yang digunakan harus bervariasi sesuai dengan perbedaan individual. Kalau ini kurang tepatnya, kalaulah metode itu variasi perbedaan individual anak itu kan banyak, maka kita akan kurang tepat menggunakan ini. Yang C, metode yang digunakan perlu diuji untuk menjamin efektivitas. Untuk menguji metode berarti ini sudah melakukan penelitian, kurang tepat, sedangkan ini sebagai bahan evaluasi. Yang D, metode yang sudah terbukti handal perlu dikuatkan, ini juga kurang tepat. Yang E, metode yang digunakan harus membuka peluang kolaborasi antar guru, karena di sini yang ditanya metode yang digunakan oleh guru, berarti kan bekerja sama, berarti ada keywordnya kolaborasi. Yang tepatnya E Bapak Ibu.
Saya terkecoh dengan yang A tadi Bu, metode yang digunakan guru perlu disepakati bersama. Gimana Bu itu membedakan? Sama saya juga Abu. Oke, kenapa yang A itu kurang tepat? Metode yang digunakan itu kan harus disepakati. Sedangkan kita mau empati yang beraneka ragam, metode beraneka ragam. Maka biasanya kalau kita sepakati kan belum tentu kita empati sama guru. Di situ nggak ada gurunya. Metode yang digunakan, maksudnya guru perlu disepakati bersama. Dengan kalau metode yang digunakan harus membuka peluang kolaborasi. Kolaborasi ini lebih luas Bapak Ibu, berarti ada kerjasama antar gurunya, berarti menyusunnya gimana, mereka lebih ini bekerja dulu, maka lebih tepatnya Bapak Ibu. Saya tadi bervariasi, saya enggak terlalu lihat individualnya. Sama Pak, saya juga bervariasi metode yang digunakan sesuai dengan perbedaan individu. Saya kira setiap kelas itu kan maksudnya gini, nggak setiap harinya itu harus metode yang sama gitu. Maksud saya seperti itu, makanya saya pilih jawaban yang B. Gimana Bu? Salah ya, karena di situ jadi bahan evaluasi guru untuk menggunakan kemampuan empati pada siswa. Maka tepatnya kalau yang B itu nggak tepatnya karena dia digunakan bervariasi sesuai dengan perbedaan individu. Ini sulit kita mencangkau sebagai bahan evaluasi metodenya. Ya, karena tadi keywordnya kemarin tadi beragam, Pak. Kalau beragam ya variasi. Iya, Pak. Keanekaragaman, empati, dan ada kerjasama antar guru, biasa lebih tepat ke berkolaborasinya. Saya tambahkan sedikit Bu Apri. Jadi terkait dengan soal ini, keyword yang pertama guru bekerja sama, kemudian yang kedua menggunakan metode yang beragam, gitu ya. Nah, kalau menggunakan metode yang beragam, paling tidak jangan sampai kebablasan Bapak Ibu. Kebablasan nanti kalau terlalu beragam, terlalu banyak, malah nggak jadi pembelajaran loh nanti. Nggak ketemu nanti. Kasihan peserta didiknya. Guru A menggunakan metode belajar A, guru B menggunakan metode belajar B. Nanti yang bingung peserta didiknya. Opsi E ini mengandung makna, metode yang digunakan harus membuka peluang kolaborasi antar guru. Maksudnya bagaimana? Dengan metode yang digunakan berbeda, tapi masih membuka untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya, Bapak Ibu. Makanya di kata-katanya membuka peluang kolaborasi, saling melengkapi antar guru. Jadi sehingga nanti siswa bukan jadi korban karena perbedaan metode, tapi menjadi hasil yang maksimal. Maksudnya begitu untuk opsi yang E. Itu Bu, Bapak. Iya, betul. Iya. Ya, Bu Wiwit silakan. Iya, terima kasih Pak. Di sini yang menjadi permasalahannya kan antar guru itu Pak. Antar gurunya kalau beda mata pelajaran kan bisa berarti kita memang berbeda metodenya begitu Pak. Jadi ragunya antar gurunya ini berdasarkan guru yang sama mapel atau memang di satu sekolah begitu. Jadi memang salah kami jawabnya ini Pak, soal yang ini tadi. Ya, ya Bu, silakan Bu Apri. Ya Pak, kalau di sini Bu dari soalnya sudah jelas. Di sini kan sebuah sekolah para guru, berarti kan nggak per mapel. Sebuah sekolah di situ kan sekolah, berarti seluruh guru. Jadi dalam menanggapi metode itu yang tepatnya Bu, karena nggak ada di mata pelajaran yang diampuni berbeda. Mata pelajaran berapa mata pelajaran kita di sekolah SMP misalnya kan ada 10 mata pelajaran wajib. Nah itulah dia Bu. Jadi tepatnya yang dibilang Pak Tri tadi tepat melengkapi saling dalam metode yang digunakan. Gimana Bu?
Ada lagi tanggapannya Bu Wiwit? Saya ngikut aja, Bu. Sudah jelas Bapak Ibu? Masih bingung kah? Lanjut, Pak. Lanjut ya? Jelas, Pak. Lanjut, Pak. Alhamdulillah. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke, soal nomor 5. Sebagai seorang pendidik, profesi guru tidak cukup memberikan wawasan dan kemampuan akademik, tetapi juga memiliki kecakapan dalam melatih para siswa untuk menghadapi kehidupan masa depan melalui kecakapan hidup. A. Memberi kesempatan kepada siswa belajar berbagai bidang. Di sini di soalnya, keywordnya Bapak Ibu tidak cukup memberikan wawasan dalam kemampuan akademik, tetapi melatih sikap menghadapi kehidupan masa depan. Kita ketahui sekarang di abad 21 sekarang, anak itu harus punya kemampuan skill berbagai bidang, makanya media sosial atau apa anak perlu dikembangkan. Maka yang tepat yang A. Jadi kecakapan berbagai bidang, misalnya dia seorang petani, misalnya dia pedagang, bisa anak-anak itu bisa juga melakukan pekerjaan yang lain, maka memberikan kepada siswa untuk belajar berbagai bidang. Yang A. Yang B, guru meyakini bahwa tindakan dari dalam diri lebih pengaruh. Kalau ini karena yang ditanya masa depannya, maka ini kurang tepat. Yang C, memberi pelatihan siswa tentang ketahanan fisiologis. Ini untuk apanya, ini juga kurang tepat. D, sikap seperti apakah yang ditunjukkan oleh guru untuk merealisasikan kompetensi in the skill. Ini hanya sebuah rumusan masalah yang ada kata tanya. Yang E, guru mempunyai kemampuan mendesain latihan manajemen diri. Ini juga gurunya mendesain, sedangkan ditanya kecakapan hidup untuk masa depan siswa. Maka tepatnya A, Bapak Ibu. Monggo tanggapannya. Ibu Asriati silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Ini Pak, saya sebenarnya menunggu opsi jawaban E itu ada ini semua jawaban benar Pak, karena saya lihat opsi jawabannya kok semua benar ya. Jadi mohon penjelasannya bagaimana kenapa jawabannya itu yang paling benar itu adalah A. Terima kasih Pak. Iya Ibu. Silakan Bu Apri. Iya, kenapa dia Bu di soalnya di situ kan anak perlu masa depan. Kalau dari lebih ke komitmen mereka sih, anak itu kan ada di tiga apa? Yang pertama zamannya anak, kodrat anak, ada kodrat alam, ada kodrat. Jadi kita zaman sekarang makanya sudah penerapan di kurikulum Merdeka, kita harus anak ini kita latih dia untuk masa depannya. Jadi kita latih dia berdasarkan masa depannya. Jadi maka dia sekarang kurikulum Merdeka itu kan ada proyek itu membentuk mereka saling membentuk kepribadian diri, bisa menggapai ahli skillnya untuk masa depan. Makanya lebih cepatnya itu siswa belajar di berbagai bidang. Maka sekarang kan proyek itu diampuh oleh beberapa guru bidang studi berkolaborasi sehingga anak punya keahlian masa depannya itu. Maka itulah ini ke arah ke kurikulum Merdeka sebenarnya. Di bagian kodrat anak itu ada tiga, ada kodrat zaman, kodrat alam, dan kodrat masa depannya zaman itu. Maka tepatnya Bu. Berarti Bu, untuk kurikulum Merdeka ini perlu digarisbawahi bahwa anak itu dia harus menguasai artinya berbagai ilmu, berbagai bidang. Iya, kalau kita di kurikulum Merdeka kan ada proyek ya kan Bu. Proyek itu kan diampuh oleh beberapa guru bidang studi untuk melatih kecakapan dan guru bisa berkolaborasi. Dia tidak mandiri. Jadi itu melatih itu untuk ke depan masa depannya. Untuk dia bisa
mengali kemampuannya dalam segi apa, misalnya bisa dalam segi teknologi, dalam segi kewirausahaan, itulah yang dilatih, Bu. Oh iya, Bu. Ya, soal saya lihat UP yang terbaru ke arah Bu, tadi kan ya Bu, tadi kan keyword saya menghadapi kehidupan masa depan melalui kecakapan hidup. Jadi kenapa saya tidak pilih A, karena ini kan masih di sekolah, kan tidak mungkin dia memberi kesempatan kepada siswa yang untuk belajar berbagai bidang di sekolah itu sama guru. Jadi makanya saya pilih guru meyakini bahwa tindakan psikologis, jadi guru yang memberi pelatihan. Pak, memang di kurikulum Merdeka itu di zaman masa depan anak itu dia kan akan jadi masyarakat, maka udah diperhitungkan dia mau jadi apa, maka itulah perlunya kolaborasi antar guru untuk membuat suatu kerjasama Pak untuk kecakapan anak gitu Pak. Ya, karena tadi lihat kecakapan dalam melatih para siswa untuk menghadapi kehidupan masa depan. Jadi melatih, jadi saya pilih pelatihan siswa tentang ketahanan psikologis. Jadi hidupnya mungkin besok itu lebih kompleks, makanya saya bilang pelatihan siswa. Tapi guru itu memberi pelatihan. Kalau pelatihan siswa tentang ketahanan psikologis itu masih belum dapat ininya Pak. Kalau psikologis itu kan zaman dia ini masih zaman anak. Jadi dari dia melakukan proses yang dilakukan bersama beberapa guru, itulah prosesnya, itulah bisa membentuk dia belajar dari berbagai bidang untuk masa depannya gitu Pak. Kalau hanya pelatihan siswa psikologis kan cuma hanya sebuah pelatihan anak kurang melakukan. Kalau ini kan mereka langsung belajar berbagai bidangnya gitu. Saya tambahkan Mbak Apri. Iya Pak. Oke baik. Bapak Ibu, terkadang apa yang menurut kita baik belum tentu baik untuk peserta didik. Betul nggak? Menurut saya gambar itu baik, itu versi kita. Tapi menurut siswa gimana? Bisa nggak? Jadi di sini kalau kita kembalikan pada konteks soalnya di sini, ya. Kalau kita lihat ada ciri yang bisa kita ambil di sini dari setiap opsi yang ditampilkan, ya. Keywordnya di sini adalah melatih para siswa untuk menghadapi kehidupan masa depan melalui kecakapan hidup. Kira-kira siswa ini kan unik ya, peserta didik ini unik, beragam gitu kan. Dia memiliki potensi yang berbeda-beda, tidak sama antara satu individu dengan individu yang lain. Belum tentu menurut kita bidang A itu baik, bagi siswa itu baik. Oke ya, kita lihat di sini. Ketika kita dihadapkan dalam soal kayak gini, otomatis jawaban Bapak Ibu akan beragam. Menurut saya, ya tindakan dari dalam diri itu lebih berpengaruh. Kenapa? Karena sekarang zaman kayak gini udah nggak bisa, harus filternya dari dalam diri. Versi kita, Bapak Ibu. Menurut saya, pelatihan siswa tentang ketahanan psikologis itu bagus. Kenapa? Karena nanti kehidupan itu lebih kompleks, biar mereka lebih berkembang. Versi kita. Bener ya? Bukan versinya peserta didik loh ya. Versi kita itu. Yang E, guru mempunyai kemampuan mendesain latihan manajemen diri. Anak-anak itu perlu melatih untuk manajemen diri. Perlu untuk memanage waktu. Agar bisa menjadi sesuatu yang lebih baik daripada yang kemarin. Versi kita. Gitu kan? Nah, otomatis opsi B, C, E gugur Bapak Ibu. Kenapa? Karena B, C, dan E itu adalah opsi yang menurut kita itu baik. Ini memiliki kesamaan B, C, dan E. Gak mungkin kan UP jawabannya lebih dari satu. Ya, bukan ANBK kan? Jelas ini gugur. Gitu kan? Yang D juga gugur. Pertanyaan ini kan? Otomatis memberi kesempatan kepada siswa yang belajar berbagai bidang. Dari bidang itu kita akan mengetahui kira-kira siswa ini memiliki potensi di bidang apa. Apa itu akademis atau kanon akademis. Contoh Bapak Ibu, kalau di abad 21 kita kenalkan siswa di era teknologi digital. Kenapa perlu dikenalkan? Mau tidak mau karena sekarang itu eranya udah masuk teknologi. Teknologinya udah 5.0 ya sekarang ya. Jadi contoh daftar SBMPTN ya, itu sekarang sudah nggak kita pakai formulir dan sudah nggak kayak gitu.
kita harus mengenalkan teknologinya. Contoh lagi sekarang, zaman XPLPG kita ujiannya masih pakai kertas nih. Sekarang udah pakai CBT, mau nggak mau ya kita harus mengikuti, gitu kan? Nah, kita kenalkan berbagai bidang kepada peserta didik, mana bidang yang menonjol, itu baru nanti kita upgrade. Oh, berarti si A ini memiliki kemampuan di bidang ini, si B memiliki, nah bidang-bidang itu tadi otomatis nanti akan mendukung life skill mereka di dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu Bapak, Ibu. Saya kembalikan, silakan. Oke, Pak Asep silakan. Ya Pak, saya milih jawabannya A. Itu alasan saya itu karena di atas itu betul saya sependapat dengan Ibu. Itu kan kaitannya dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu mendorong seluruh siswa untuk memilih salah satu kemandirian. Nah, itu saya juga sempat terkecoh Pak waktu UP kemarin ini muncul soalnya, ternyata muncul lagi. Setelah saya buka-buka memang larinya ke kemandirian. Jadi prosesnya itu siswa itu mencari apa yang mereka sukai gitu kan, apa saja bidang-bidang apa saja yang mereka sukai, kemudian endingnya kemandirian itu. Jadi ini muncul soal di UP Pak. Iya Bapak, benar Bapak. Jadi yang saya tangkap itu kemandiriannya sih dari jawab kenapa saya milih A, karena dilihat itu ada kecakapan larinya ke kemandirian. Saya kaitkan dengan kurikulum merdekanya. Mungkin itu sih Pak alasan saya milih jawabannya A. Oke, baik. Bapak Ibu yang lain disilakan. Jelas Bapak Ibu? Jelas Pak, lanjut Pak. Lanjut. Baik. Satu soal terakhir ya. Untuk pedagogik satu soal terakhir, kita nggak sampai 10 nomor ya. Karena belajarnya seru sekali ya. Silakan Mbak Apri, satu soal terakhir nomor 6. Iya Pak, soal nomor 6. Seorang guru IPA melakukan pembelajaran dengan tujuan berikut, diberi permasalahan tentang pencemaran air, siswa dapat mendesain, keywordnya Bapak Ibu di situ, siswa dapat mendesain teknologi untuk mengatasi permasalahan. Langkahnya menyampaikan tujuan dan persepsi. Yang kedua memberikan pertanyaan mendasar. Yang ketiga itu yang ditanya rumpang. Yang keempat menyusun jadwal. Yang kelima monitoring. Yang keenam menguji hasil. Yang ketujuh evaluasi. Dari sini Bapak Ibu saya mau tanya, ini termasuk ke dalam model apa yang minta dari soal Bapak Ibu? Proyek saya share model-model yang sering di UP, nanti saya share ringkasan dari saya. Jadi dari sini kita bisa lihat. Maka yang ketiga itu yang rumpang, yang tepatnya apa Bapak Ibu? Menampingi. Bimbing. Sebelum menjadwal berarti dia yang A ya, membimbing, merencanakan iya, merencanakan produk apa, baru dia menyusun jadwal, baru kan dia yang ini yang rumpang, tahapan yang ketiga. Iya. Jadi yang tepat ada tanggapannya Bapak Ibu? Saya berikan ringkasan saya itu ada 7 model, itu ada direct, ada model kooperatif, nanti saya kasih ada PBL, ada inquiry, saya kasih ringkasannya ya Bapak Ibu. Iya Bu. Iya Bu. Sekalian kira-kira cara singkat untuk memahami sintaknya itu seperti apa? Iya Pak, nanti itu saya sintaknya nggak banyak-banyak. Jadi kan kalau dia PJBL, kita harus mengetahui masalah dulu di awal, mengidentifikasi masalah. Itu kan udah ada opsinya di awal kan. Setelah identifikasi masalah sudah kita dapat, maka kita melakukan proses pertanyaan mendasar. Sebelum menyusun jadwal itu, kita merencanakan produk apa dari masalah yang
sudah muncul anak kan gitu. Jadi itu pun yang keempat menyusun jadwal, maka yang ketiga yang rukun itu ya membimbing merencanakan produk. Anak membimbing apa yang mau direncanakan produk yang mau dibuat di sini adalah desain teknologi untuk mengatasi pencemaran air. Berarti alat filtrasi sederhana, layakan, saringan. Ibarat tuh setelah yang ketiga sudah merencanakan produknya apa, misalnya saringan, maka mereka menyusun jadwalnya. Yang kelima memonitoringnya, berarti anak sudah melakukan memonitoring, berarti anak sudah melakukan proses desain di sini. Yang keenam menguji hasil produknya. Yang ketujuh kita evaluasi gitu Bapak. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Nanti ringkasannya saya kirim filenya ketika saya. Iya Bu, ditunggu. Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa lebih gampang memahami model-model itu banyak itu dikeluar di UP itu tentang model direct interaction, inquiry. Jadi nanti saya ringkaskan nanti. Iya Bu. Iya Bu. Oke, Bu Astriati, ada yang ditanyakan Ibu? Resen, Ibu Astriati? Iya Bu. Ibu Elmina? Baik. Iya Pak, izin bertanya, membedakan monitor dan membimbing itu gimana ya? Membedakan memonitoring sama membimbing. Silakan Bu. Kalau monitoring kita kan memantau Bu, memantau anak yang melakukan proyeknya. Kalau kita membimbing merencanakan, mereka kan masih perlu kita bimbing, mereka kan masih bingung apa ya Bu gitu. Kita hanya membantu mereka membimbing merencanakan produk ini, mereka kan mencari mengekspor sendiri. Itu bedanya. Mereka kan masih belum fix misalnya apa produknya, berarti kita bisa mengarahkan, mereka bisa mencari informasi dulu dari internet, dari buku apa produk yang direncanakan, mereka kita arahkan membimbing Bu. Iya Bu. Tanggapannya? Baik. Cukup Bapak Ibu? Beda? Cukup Pak. ya. Besok masih ada ini Bapak Ibu. Besok insya Allah simulasinya hanya peda ya. Jadi di prepare ya. Besok simulasinya hanya peda. Besok malam masih ketemu Bu April lagi. Silakan bertanya tentang pedagogi sebanyak-banyaknya ya, gitu ya. Baik. Siap Bu April ya. Besok pedagogik Pak. Baik, disilakan untuk mentor biologi. Baik, siapa nih Bu Sipa? Bu Sipa ahli genetik nih, oh ya yuk. Saya coba ya Bu. Ini apa? Soalnya Ini tentang itu. Apa itu? Ordo. ini masih ya kayaknya ya. Belum genetik santai Bu. Oke, siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya coba ya, mohon izin Ibu Sipa sama Bu Ayu, nanti mungkin boleh menambahkan jawaban-jawabannya. Dari gambar di atas, Bapak Ibu, pertanyaannya berdasarkan jenis makanannya, hewan di atas memiliki kekerabatan yang dekat, yaitu ketiganya termasuk ke dalam ordo. Di situ ada kucing, anjing, dan juga harimau. Option pilihannya itu sebenarnya kata kuncinya langsung fokus saja berdasarkan jenis makanannya. Ada jawabannya itu langsung saja ya, begitu ya, berdasarkan jenis makanannya. Jadi di ketiga gambar itu hewan itu digolongkan berdasarkan jenis makanannya cuma ada 3, herbivora, karnivora, dan omnivora. Jadi masuklah dia ke dalam ordo karnivora. Karnivora itu adalah hewan pemakan daging. Tapi memang untuk pilihan yang lain Bapak Ibu, di situ ada rodentia, monotreamata, marsupial, dan juga satu lagi primata, merupakan bagian dari klasifikasi mamalia. Mamalia itu sendiri diklasifikasikan menjadi 8 ordo. Salah satunya itu memang termasuklah di dalamnya ada karnivora. Jadi
8 ordo itu termasuklah jawaban-jawaban yang lain itu. Ada monotremata, marsupialia, kemudian ada karnivora, dan juga ada primata. Untuk jawaban yang lainnya itu merupakan lima-limanya sebenarnya ordo dari mamalia. Cuman untuk kata kunci yang paling gampangnya itu karena di situ ada kata kuncinya berdasarkan jenis makanan, maka kita langsung saja memilih yang namanya karnivora. Untuk rodentia itu adalah hewan pengerat Bapak Ibu. Kemudian kalau monotremata itu hewan pengerat itu kita bisa lihat kalau dia punya kebiasaan itu selalu menggerogoti benda-benda menggunakan giginya gitu ya. Kemudian kalau dia monotremata itu bagian juga dari ordonya si mamalia. Mono itu berarti tunggal. Kemudian ada yang namanya marsupial. Marsupial itu adalah mamalia yang memiliki marsupium itu atau kita sebut yang namanya kantong perut. Kita sebutnya hewannya itu contohnya adalah kanguru. Kemudian kalau tadi si monotremata itu karena dia mono tunggal, tremata itu lobang. Salah satu contohnya itu adalah termasuk dalam mamalia bertelur, tapi sayangnya dia tidak memiliki kelenjar susu. Namun dia dilengkapi oleh yang namanya puting. Kita lihat itu contohnya pada hewan yang dinamakan platypus. Kemudian ada satu lagi primata. Primata itu ya termasuklah si hewan yang namanya monyet, manusia, dan juga kera. Jadi keseluruhan di option itu merupakan ordo dari mamalia. Mungkin itu penjelasan dari saya. Boleh ditambahkan dari Ibu Yayu. Izin Bu, Sebagai mentor biologi. izin Bu. Boleh ditambahkan catatan di sebelahnya tadi Bu. Oh, diketikkan gitu. Silakan Bu Sipa mungkin menambahkan kata ininya, kata jembatan tancap gasnya itu. Belum menembus jembatan. Ya. Apa ya? Hewan pengerat kalau rodentia. Itu ya Bu Yayu, Bu Sipa. Iya, hewan pengerat. Monotremata itu mamalia yang bertelur. Kelenjar susu tidak dilengkapi dengan puting susu. Contohnya itu landa bertelur. Contohnya platypus. Kelenjar susu tidak dilengkapi puting susu. Ciri khasnya berarti kan ya? Ya. Iya. Ciri khasnya kenapa karnivora berarti giginya ditarik gitu kan ya? Kalau rodentia berarti gigi serinya jadi banyak, makanya dia pengerat atau grogi. Contohnya gitu ya. Lanjut Ibu, marsupial punya kantong perut ya? Mamalia berkantung. Mamalia berkantung. Monyet, manusia, termasuk. Nilai yang paling tinggi ya itunya ya. Iya. Bangsa kera, manusia termasuk. Manusia saya tulis juga tuh Bu. Manusia bukan hewan loh Bu. Itu kan hewan itu. Iya Pak, masih ordo sih. Itu kan hewan itu. Tapi masih ordo. Masuk di ordo prima. Ya udah kalau baik, lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Pak, lanjut Pak. Silakan Bu Yayu, Bu Sipa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ya Bu, persilangan ini ya, persilangan dihibrid ya Bu, dengan dua sifat beda kan, yaitu padi bulir bulat berbatang tinggi disilangkan dengan padi bulir panjang berbatang pendek ya. Jadi soalnya itu pada bulir bulat berbatang tinggi BBTT disilangkan dengan padi bulir panjang berbatang pendek BBTT apabila gen bulir bulat dan batang tinggi memiliki sifat dominan. Nah, dia ditandai dengan sifat dominan itu untuk gen-gennya itu ditulis dengan huruf kapital ya kan Bu? Maka jika tanaman F1 disilangkan dengan sesamanya, maka akan memperoleh tanaman F2 yang memiliki sifat bulir bulat berbatang pendek adalah, nah ini kan kalau secara cepatnya dia persilangan di hibrid ya. Hasil persilangan di hibrid itu untuk perbandingan genotipnya berapa Bu? Genotipnya perbandingannya 3 banding 1. 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, yang 9 itu yang mana? B besar, T besar. Bulat dan berbatang tinggi. Bulat dan berbatang tinggi. Nah, baru yang 3 lagi bulat Berbatang pendek. atau pendek. Yang lagi panjang berbatang tinggi. Baru yang satu bulir apa? Pendek. Bulir ya. Jadi yang bertanya apa di situ? Yang F2-nya yang memiliki sifat bulir bulat berbatang pendek. Ada berapa, Bu? 3. Iya, ada 3. Dari persilangan 16. Iya, persilangan di hibrid ini ada 16 gen ya kan yang diperoleh kan? Ya betul Bu. Jadi dia 3/16 dikali 100. 100%. Jadi berapa Bu? 18,75. Berapa hasilnya? 18,75%. Nah, itu yang cara cepatnya. Kalau untuk mungkin ada yang belum paham orang fisika ya kan, kita cari dulu bisa pakai persilangan pakai garpu atau pakai papan catur ya Bu. Tergantung Ibu mau mudah yang mana. Kalau saya suka yang pakai papan catur itu yang mudah ya. Itu disilangkan dulu dia. Cari dulu gamet dari yang BBTT. Itu parental ya BBTT. Parentalnya BBTT dan si BBTT ya. Nah, kita cari gametnya. Gamet dari BBTT itu apa? BT kan Bu? Baru yang BBTT itu gametnya BT. Jadi untuk F1-nya itu BT, BT, BB, TT, ya kan? B besar, B kecil, T besar, T kecil itu tuh F1 kan? Baru Iya. yang ditanya kan F2, berarti persilangan antara F1 dengan F1 tadi yang baby teti dengan baby teti. Cari lagi gametnya dari masing-masing. Gametnya apa? B besar, T besar atau BT, 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 BT. Paham Ibu? Paham Bu. Iya. Paham. Paham? Sama kalau di hibrid paham semua Bu Yayu ya. Kalau B itu besar, T besar, B kecil, T itu T kecil ya. Oke. Jadi untuk gametnya yang Bapak Ibu Ya, Pak. untuk di hibrid ada yang bermasalah nggak? Mungkin kalau masih mono hibrid di hibrid mungkin masih bisa Bapak Ibu. Tapi kan nanti kalau PSHM beda lagi, nanti perlu lebih dalam lagi nanti gitu.
Kalau apa ini kan masih enak ya. Nanti dikasih ringkasannya aja kalau yang untuk ini. Untuk papan caturnya atau garpunya ya kan Pak? Ya, jadi kita lanjut aja. Karena kan udah tahu cara nyari mudahnya, cara mudahnya karena masih di hibrid. Oke, Bu Mimit silakan Bu Mimit. Ya, Pak. Jadi Pak, bentuk soal yang seperti ini namanya di hibrid ya Pak? Betul Bu, di Ya, hibrid. persilangan monohibrid. Karena ada dua sifat beda di situ, yaitu bulir-bulat berbatang tinggi itu kan dua sifat beda kan. Baru yang satu lagi bulir panjang batang pendek. Nah, itu dua sifat beda. Kalau satu sifat beda misalnya padi batang pendek. Nah, satu sifat beda. Oke, baik. Saya masuk sebentar ya untuk menambahkan dikit. Jadi betul kata Bu Yayu, intinya poinnya ini kan kita kalau persilangan ini kan dituntut untuk cepat ya mengerjakannya gitu kan. Jadi jembatan smart untuk persilangan ini kalau di sini sudah terlihat jelas dua sifat beda dan yang disilangkan itu dua-duanya heterozigot seperti soal ini babi tati kawin sama babi tati gitu kan ya. Nah, itu sudah dapat dipastikan rasio fenotip yang didapat itu pasti 9 banding 3 banding 3 banding 1. Itu jembatan smartnya. Di mana 9 ini untuk fenotip yang punya sifat apa? Dominan. 3-nya yang pertama ada dominan resesif, 3 yang kedua itu untuk resesif dominan, dan 1-nya untuk resesif. Seperti itu. Karena memang di soal-soal juga yang sering ditanyakan itu rasio fenotipnya. Sementara kalau misalkan monohibrid jembatan smartnya ini lebih mudah lagi karena kita dasarnya dari monohibrid. Monohibrid jembatan smartnya kalau misalnya dia kedua parentalnya itu sama-sama heterozigot, misalnya mami kawin sama mami, bunga warna merah kawin dengan bunga warna merah, nanti akan diperoleh rasio genotipnya 1 banding 2 banding 1. Selalu seperti ini. Rasio fenotipnya 3 banding 1. 3 itu untuk gen yang dominan, 1 itu untuk gen yang resesif. Jadi selama dia masih monohibrid atau dihibrid, Bapak Ibu boleh langsung pegang jembatan smartnya aja. Dengan catatan parentalnya itu dia masih kedua-duanya masih bersifat heterozigot. Seperti apa heterozigot? Ada paduan antara si dominan dan resesif. Itu aja mungkin. Baik, lanjut Bapak Ibu. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Baik, silakan. Ya baik Bapak Ibu, dilanjutkan lagi soal selanjutnya. Di antara zat-zat berikut yang dapat menimbulkan halusinasi. Kata kuncinya menimbulkan halusinasi dan menyebabkan penurunan fungsi seksual, bahkan menimbulkan kematian. Sebenarnya ini bisa langsung dijawab saja Bapak Ibu jika memang Bapak Ibu tahu apa itu cannabis sativa. Cannabis sativa itu kita sebutnya itu adalah Ganja. Benar, daun ganja. Jadi di sini tinggal kita pilih yang manakah dia termasuk ke dalam zat aktif ataupun zat aditif. Jadi jangan terbalik ya Bapak Ibu. Cannabis sativa itu bisa menyebabkan penurunan fungsi seksual. Kenapa? Karena memang konsumsi dari terlalu banyak mengkonsumsi ganja itu akan menyebabkan salah satunya menghasilkan bentuk sperma yang mungkin dalam bentuk yang tidak wajar, sehingga nantinya tentunya akan menyebabkan kemampuan untuk membuahi telurnya itu juga menyebabkan mengalami penurunan. Untuk yang B itu formalin itu termasuk ke dalam zat aditif buatan.
zat aditif ya, bukan zat adiktif, aditif buatan, di mana memang dampaknya itu tidak langsung ke menimbulkan halusinasi, tapi dia jika terkena itu tentunya akan berdampak pada kulit, mata ataupun saluran pernapasan. Nah, untuk kunyit sendiri, metanil yellow itu juga termasuk zat aditif, merupakan apa ini Bapak Ibu? Ya, pewarna sejenis Bapak. Kalau metanil yellow itu sintesis, buatan, aspartame juga termasuk apa itu? Pengawet ya Bapak Ibu ya. Pengawet. Jadi dari kata kuncinya Bapak Ibu sebenarnya sudah bisa langsung menjawab dalam waktu singkat Bapak Ibu. Silakan Ibu Yayu, Bu Sipa menambahkan. Tenaga muda ya. Dilanjut mungkin Bu, aman. Silakan Ibu Sipa nih. Oke. Saya? Boleh? Sejarahnya panjang Bu Sipa. Sip. Pada soal, perhatikan gambar percobaan Francisco Redi berikut. Kesimpulan percobaan Francisco Redi tentang asal-usul kehidupan. Bapak Ibu udah kenalan belum sama Francisco Redi? Siapa ya dia ini, Francisco Redi ini? Teori biogenesis. Nah, benar, belum kenal, tak kenal maka ya. Taruh siapa nih si Redi ini? Jadi ini tuh masuk ke dalam teori asal-usul kehidupan. Ya nggak sih? Kan? Jangan terbalik dengan teori evolusi ya. Kalau teori evolusi tokohnya beda lagi. Teori evolusi nanti ada tokohnya Salam Damai Men. Kalau asal usul kehidupan, jadi nanti kita ada menemukan teori biogenesis dan teori biogenesis. Teori A atau kita sebut juga dengan generatio spontanea, gitu kan? Di mana ini berasal dari benda mati katanya seperti itu. Nah, siapa aja tokoh pencetus teori ini? Saya punya jembatan smartnya ada Aan, Aristoteles, Anthony van Leeuwenhoek, Anthony van Leeuwenhoek, dan yang terakhir ada John Needham. Seperti itu. Pencetus pertamanya ini, pertama si Aristoteles ya kan. Aristoteles ini dia lagi diem termenung, mungkin lagi ngopi kali ya. Zaman dulu mah ada tahu nggak deh kopi sama rokok itu ya. Jadi dia lagi termenung di teras gitu kan. Tiba-tiba dia lihat ada katak muncul dari balik batu. Maka di situ dia berpikir, oh itu berasal dari batu. Terus dia lihat tumpukan jerami, dari tumpukan jerami itu muncul apa namanya tikus. Dari situ dia berkesimpulan, oh tikus itu berasal dari tumpukan jerami. Itu sehingga dari berbagai pengamatan yang dia lihat gitu kan, dia menyimpulkan bahwa oh berarti benda hidup ini, makhluk hidup ini dia berasal dari benda mati, terjadinya itu secara spontan gitu ya. Nah, hal ini ternyata didukung oleh si Anthony van Leeuwenhoek. Ini dia di zaman yang berbeda ya, di zaman yang berbeda hidupnya antara si Aristoteles dengan Anthony van Leeuwenhoek. Nah, Anthony van Leeuwenhoek ini dia sebenarnya iseng-iseng berhadiah. Dia tuh lagi apa ya namanya, membuat suatu alat yang kita kenal dengan namanya mikroskop. Jadi dialah penemu mikroskop, Anthony van Leeuwenhoek itu. Nah, dia melihat air rendaman jerami. Di air rendaman jerami ini di bawah alat ciptaannya dia, mikroskop itu. Ternyata dia melihat ada sesuatu yang bergerak di situ, gitu kan. Nah, dia sebutkanlah itu adalah mikroorganisme. Dia belum tahu itu apa, gitu kan. Maka dia berkesimpulan, oh iya, berarti benar mikroorganisme ini dia berasal dari air rendaman jerami. Hal ini untuk memperkuat observasinya atau pengamatannya si Aristoteles. Nah, seiring dengan berjalannya waktu diperkuat lagi oleh pengamatan yang dilakukan oleh John Needham. John Needham ini melakukan pengamatan, dia menyimpan daging di suatu tempat, di suatu toples, dia diamkan selama beberapa hari. Daging itu, kelamaan daging itu jadi busuk.
busuk gitu kan. Terus ada belatung, ada belatung-belatungnya gitu ya. Kemudian dari situ nanti ada tumbuh lalat. Nah, berarti dia berkesimpulan, oh belatung ini asalnya dari daging yang membusuk seperti itu. Jadi intinya kalau teori abiogenesis ini dia saya masih ngomongin padahal yang dikenal ini oleh dia, maaf nggak apa-apa deh, masih belum melakukan metode ilmiah ya. Nah, ternyata hal ini ditentang oleh teori biogenesis gitu kan. Jadi makhluk hidup itu berasal dari benda mati gitu kan. Nah, tokoh-tokohnya siapa aja yang melahirkan teori biogenesis? Ini ada Jembatan Smartnya, Ready, dan apa bu? Ninya, Zani, Zaninya prematur. Tokoh pertama yang menentang keberadaan teori abiogenesis itu adalah Francisco Redi. Francisco Redi. Dia hampir sama. Dia kalau bedanya si teori biogenesis ini, dia sudah melakukan metode ilmiah. Jadi dia punya masalah gitu tuh kan ya. Lalu dia mengumpulkan data, melakukan observasi, mengumpulkan data, kemudian dia melakukan eksperimen. Kalau abiogenesis kan dia tidak ada eksperimen ya, hanya mengamati saja apa yang dia lihat, dia amati dan dia simpulkan seperti itu aja. Nah, ini dia ngambil permasalahan dari si Johnny Dam. Dia nyimpen daging di 3 tempat berbeda dengan perlakuan yang berbeda. Katakanlah toples yang pertama dia nyimpan di tempat yang terbuka, toples yang kedua ditutup tapi tidak rapat, toples yang ketiga ditutup rapat. Nah, apa yang terjadi setelah didiamkan selama beberapa hari? Ternyata di toples yang ketiga ini daging tersebut tidak ada tanda-tanda kehidupan, dagingnya masih bagus, tidak bau busuk gitu kan ya. Beda dengan toples yang pertama dengan toples yang kedua. Toples yang pertama dan kedua itu dia bau busuk, kemudian ditumbuhi belatung gitu kan, lalat bisa bebas keluar masuk. Kalau toples yang kedua itu dia cuma bisa lihat dari atas-atasnya aja karena ditutup tapi tidak rapat. Seharusnya kalau memang makhluk hidup itu berasal dari benda mati, di ketiga toples tersebut ada dong makhluk hidupnya. Dalam kejadian apapun seharusnya ada dong ditemukan makhluk hidup. Nah, dari situ dia berkesimpulan, oh bukan, makhluk hidup itu dia bukan berasal dari benda mati. Tetapi masih belum bisa jawab ya dari mananya gitu kan. Nah, hal ini diperbaiki lagi oleh Lazzaro Spallanzani. Jadi orang-orang yang ada di situ tuh mereka bilang ya terang aja lah, intinya banyak masukannya lah ya. Nah, intinya si Lazzaro Spallanzani itu sudah memperhatikan sterilitas lah gitu kan. Dia bikin siapa tuh namanya, daging tadi dalam bentuk kaldu ya, dipanaskan sehingga terbentuk dan disimpan di 3 tempat berbeda. Yang satu dibiarkan terbuka, yang satu tertutup tapi nggak rapat, yang lagi tertutup rapat. Dan sama juga hasil yang didapatkan dengan si Redi. Tabung yang pertama itu keruh dan bau busuk gitu kan, kaldu dagingnya. Tabung yang kedua keruh, tidak terlalu bau busuk gitu kan, dan tidak terlalu keruh, tidak seperti kaldu yang pertama. Sementara kaldu di toples ketiga, tabung yang ketiga itu dia masih tetap jernih, tidak berbau gitu kan. Nah, dari sini dia sepakat juga dengan si Redi. Kalau begitu berarti makhluk hidup bukan berasal dari benda mati gitu kan, tapi dari apa ya? Nah, dia belum bisa menjawab. Lakulah di sini yang mematahkan teori abiogenesis, yaitu ada Louis Pasteur. Louis Pasteur ini dia membuat alat percobaan dia sendiri gitu kan, yang berbeda dari yang sebelumnya. Jadi dia membuat tabung, bentuknya itu seperti leher angsa.
di mana di bagian paling ujung itu dibiarkan terbuka, gitu kan? Sehingga air kaldunya tetap dipanaskan dulu, disterilisasikan dulu, gitu kan? Dibiarkan terbuka selama beberapa hari. Yang namanya leher angsa berarti kan dia punya cekungan kan, sehingga udara bisa masuk ya. Nah, udara juga kan mikroorganisme, kuman, bakteri yang lain-lain kan dia punya masa. Dia akan terjerembab di lekukannya si leher angsa. Walaupun dia dibiarkan selama beberapa hari, kaldunya tetap jernih. Seperti itu. Nah, coba si Pasteur ini dia mencoba dia patahkan leher angsanya, gitu kan? Dia patahkan leher angsanya atau agak sedikit dimiringkan. Ketika dipatahkan leher angsanya atau sedikit dimiringkan, otomatis kan agak sedikit sejajar ya, gitu kan? Nah, berarti udara itu dia bisa bebas keluar masuk ke dalam dasar tabung tersebut. Setelah didiamkan selama beberapa hari, baru terjadi sama seperti di tabung yang sebelum-sebelumnya, yaitu keruh, bau busuk, dan banyak sekali mikroorganisme yang hidup di situ. Sehingga dari sini, Pasteur menyimpulkan bahwa makhluk hidup itu bukan berasal dari benda mati. Makhluk hidup itu berasal dari telur, telur berasal dari kehidupan sebelumnya, dan kehidupan sebelumnya berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Dan dengan adanya kesimpulan dari Louis Pasteur ini, maka terpatahkanlah teori abiogenesis. Seperti itu ceritanya. Berarti kalau si Reddy ini dia pendukung siapa dong kalau kayak gitu? Pendukung biogenesis. Pendukung biogenesis. Ngantuk ya didongengin sama saya ya. Betul. Reddy pendukung teori biogenesis. Jadi yang pendukung teori biogenesis itu ada Reddy, Zaninnya prematur, Francesco Reddy, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Sementara Aristoteles, Anthony van Leeuwenhoek, dan John Needham itu dia bertentangan dengan ketiganya yang tadi itu. Oke. Baik, Bapak Ibu, lanjut. Lanjut, Bu Siva. Lanjut, Pak. Kita ini belum dong ya? Belum. Jawabannya belum ya tadi, Bu? Iya, itu jawabannya belum, Bu. Ini jawabannya. Opsinya apa tadi tuh? Oh ya. Nah, pada tabung A tidak dijumpai belatung, tabung B tidak dijumpai belatung, kalau misalkan di sini belatung berasal dari daging membusuk, berarti dia apa? Ituan aja dong. Mau ngeliat tabungnya. Nah, itu kan. Kesimpulannya, belatung berasal dari telur-telur yang menetas, betul yang E. Tabung A tidak dijumpai belatung, enggak ya. Dia dijumpai belatung karena kan dia terbuka kan. Tabung B itu ditutup tapi tidak rapat, tabung C itu dia ditutup rapat, tidak ada kehidupan sama sekali. Kalau yang D itu jelas salah. Kenapa? Karena dia pendukung teori abiogenesis dong, sementara Reddy itu dia teori biogenesis. Baik, terakhir satu nomor lagi. Bading. Nah, ya, itu siapa dia? Hidra dia masuk dalam kelompok apa sih? Emosi. Dia masuk ke dalam kelompoknya. Tadi aku nggak tahu kok abang itu lagi di mobil lagi jalan. Bu Siva, izin Bu Siva. Hadir. Kalau kita bahas persilangan lagi bagaimana Bu? Yang ada yang satu. Gimana tuh? Gimana Pak? Satu nomor lagi Bu. Iya kan? Silakan Bu. Oh, persilangan lagi, enggak. Dari soal ini maksudnya. Ada ya soal yang ada ya. Yang CP itu. Yang hybrid sama monohybrid. Mana? Oh, ini. Oke, ini masuk ke dalam. Oke. Gen C dan P saling berinteraksi.
Gen C dan P saling berinteraksi dan melengkapi, menyebabkan seseorang fenotip normal. Punten itu mungkin melengkapinya bisa ditandai. Melengkapi. Sebaliknya, jika salah satu gen tidak ada, menyebabkan seseorang sulit. Persilangan antara laki-laki distul apa tadi? Persilangan antara laki-laki bistul dengan genotip caci pipi dan wanita bistul dengan genotip cici papa akan menghasilkan keturunan bistul sebanyak baik. Kata kunci di sini adalah melengkapi. Nah, ini Bapak Ibu dasarnya memang dari dihibrid ya. Dihibrid dasarnya dari monohibrid. Kalau Bapak Ibu sudah bisa persilangannya, itu kesananya bisa. Cuman tinggal saya menguatkan konsepnya aja. Maka saya anggap Bapak Ibu persilangannya sudah saya anggap bisa ya. Ada materi namanya PSHM, penyimpangan semu hukum Mendel. Kenapa disebut penyimpangan semu? Nah, normalnya satu gen ini, satu karakter ini atau satu gen, dia hanya mewakili satu sifat saja. Contoh, bunga mawar warnanya merah. Warna merah ini dia diwakili oleh gennya apa? Kalau dia dominan berarti M besar gitu kan? Alel merah itu apa? Putih. Bunga mawar warna putih. Kita nggak boleh tuh ngasih gen yang berbeda dari pasangannya, karena merah dan putih itu dia berpasangan, sehingga gennya untuk warna putih itu berarti M kecil. Kenapa Bu nggak boleh warna P? Kenapa nggak boleh gennya P? Enggak, karena merah dan putih dia satu alel alias berpasangan. Jadi kalau merahnya sudah M besar, maka putihnya dia harus M kecil. Itu dalam keadaan normal ya, gitu kan? Atau misalnya biji bulat, dia bersifat dominan terhadap keriput. Nah, berarti bulat ini dia diwakilkan oleh gennya B besar, keriput diwakilkan oleh gennya yang B kecil, seperti itu ya. Nah, ternyata dalam perjalanannya si Mendel ini dia menemukan kok ada yang tidak bersesuaian ya, gitu kan. Yang harusnya satu sifat atau satu karakter ini diwakili oleh satu gen, ini satu sifat atau satu karakter diwakili oleh lebih dari satu gen. Contohnya apa? Contohnya yang ini tadi. Misalkan ada gen C dan P, itu kan berarti kan ada dua gen C besar dan P besar, gitu kan. Nah, kalau dia dua-duanya ada, maka dia akan saling melengkapi, muncullah sifat normal, gitu kan. Atau misalnya, kalau misalkan ada gen H dan gen K, H besar, K besar, HK, maka nanti akan muncullah sifat warna hitam. Normalnya kan harusnya hitam itu kan cuma H doang ya, gitu kan. Nah, jadi dari situlah disebut dengan penyimpangannya. Dan kenapa disebut semu, walaupun dia menyimpang, tetap saja hasil persilangan yang diperoleh itu sama seperti di hibrid. Anakannya ada 16 anak. Itu. Apa aja sih model-modelnya PSHM ini? Ada jembatan smartnya ya. Ya. Oke. Di kamu kompak, emang pacaran. E-nya gede, Pak. Emang E-nya gede. Oke. Yang pertama itu ada jenis interaksi atau nama lainnya atavisme. Nah,
dia akan memberikan kenapa disebut interaksi atau atavisme, gen dominannya saling berinteraksi, ya, saling bekerja sama. Sehingga kalau kedua gen dominan ini dia yang heterozigot disilangkan akan memperoleh anakannya 9-3-3-1. Contohnya itu pada jengger ayam. Contoh soalnya. 9-3-3-1. 9 untuk walnut, 3 untuk rose, 3 untuk pea, dan 1 untuk single. Yang kedua, K ini untuk cryptomeri. Cryptomeri, asal kata dari cryptos. Cryptos itu artinya tersembunyi. Berarti ada salah satu gen dominannya yang bersembunyi, gitu kan? Ada yang tersembunyi. Ada gen dominan, salah satu gen dominan yang bersembunyi. Biasanya dicontohkan dengan bunga apa tuh namanya? Mirabilis jalapa. Ya, Mirabilis jalapa. Terus kalau kedua heterozigotnya saling dikawinkan, maka akan diperoleh perbandingan 9:3:4. 9 ungu, 3 merah, dan 4 putih. K yang kedua ada komplementer. Komplementer itu berarti gen dominannya saling melengkapi. Nah, seperti yang di soal ini. Jadi kalau ada gen C dan P, kedua-duanya hadir, maka mereka saling melengkapi. Tapi kalau nggak ada salah satunya, maka dia hilang sifatnya, gitu kan. Nah, contohnya ya pada bisuturi tadi. Persilangannya, kalau kedua parental heterozigotnya disilangkan, akan diperoleh perbandingan 9:7. Kemudian ada E. E itu untuk epistasis, hipostasis. Epistasis itu artinya menutupi, hipostasis itu tertutupi. Ini hampir sama konsepnya seperti dominan resesif ya. Epistasis menutupi, hipostasis tertutupi. Jadi kalau selama ada gen dominan di situ, maka gen resesifnya nggak kelihatan. Contohnya ini ada pada biji gandum. Kalau kedua parental heterozigotnya disilangkan, akan diperoleh hasil anakannya itu 12:3:1. Dan yang terakhir ada polimeri. Polimeri ini berarti dia kumulatif sifatnya. Gen dominannya bersifat kumulatif, di mana semakin banyak gen dominan, maka warna yang dihasilkan itu akan semakin gelap atau semakin pekat. Contohnya pada warna kulit manusia seperti itu. Perbandingannya 15:1. Kalau kita lihat dari interaksi sampai dengan polimeri, itu kalau kita jumlahkan hasil anakannya berapa? 16 kan ya? Oke. Nah, sekarang Kak, ingat ya Bapak Ibu, jembatan SMART yang saya berikan ini akan berlaku kalau parentalnya itu heterozigot dikawinkan dengan heterozigot. Kayak mana Bu heterozigot sama kawin sama heterozigot? Caci papi kawin sama caci papi, gitu kan? Atau AI babi kawin sama AI babi, hahi kaki kawin sama hahi kaki. Itu udah untuk menghemat waktunya, Bapak Ibu nggak usah disilang-silangkan, langsung aja ingat jembatan SMART-nya. Cuman masalahnya di sini, di soal ini, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus menyilangkan. Karena parentalnya caci pipi kawin sama cici papa. Nah, coba kita lihat caci pipi sama cici papa. Kita pakai, kalau saya ramalkan di sini yang heterozigotnya ada berapa nih? Ada 2, ada 1 doang ya, 2/1, berarti nanti anaknya cuma ada 2 doang ya. Coba kita buktikan ya. Caci ketemu cici dapatnya apa? 1 caci dan 1 cici gitu ya.
Oke. Saya langsung ke ininya aja, Cuma 2 kan anaknya ya? Nah, yang ditanyakan di soal apa tadi? Akan menghasilkan keturunan bistul. Berapa persen? Lihat, kalau untuk yang pertama, caci, papi, ada C besar, berarti dia normal, benar nggak sih? Apabila kedua gen dominannya ada, maka dia akan saling melengkapi. Anaknya Betul normal. Sementara kalau cici, papi, kan tidak ada nih, cuma 1 doang nih gen dominannya. Dia bistul. Berapa persennya? Yang cantik ya. Nah, mohon maaf, ini keserempet dia ngetiknya. Maksudnya mau ngetik C, munculnya malah A gitu kan. Berarti jawabannya C. Iya dong. Iya 50. Iya, karena tadi saya jawabnya juga 50. Iya. Iya betul. Sudah diklarifikasi ya di sini ya. Itu yang ngetiknya lagi ngantuk-ngantuk sedikit lah gitu kan. Jadi keserempet deh. Iya, kok bisa jadi 0. Oke, yang sudah dapat. Jadi, tapi minimal Bapak Ibu sudah mengerti ya sampai sini tahapannya ya, bagaimana cara menyilangkannya. Seperti itu. Oh, alhamdulillah betul. Ini kalau saya bisa meramalkannya, kita lihat aja Bapak Ibu dari parentalnya di sini ya. Parentalnya kan di sini ada caci pipi kawin sama cici papa gitu kan. Lihat yang heterozigotnya ada berapa? Kan cuma si caci doang ya heterozigotnya ya. Ya kan? Heterozigotnya cuma si caci doang, berarti 2 pangkat 1. Ah, ini mesti anaknya cuma ada 2 doang, dan ternyata terbukti anaknya cuma ada 2. Oh iya, jumlah gamet 2 pangkat N. Iya, betul. Mantap ya? Aman. Baik Bapak Ibu, sudah clear? Jelas? Jelas, Pak. Clear. Baik. Biologi selesai. Lanjut atau udah selesai Bapak Ibu jam 9? Kita, Pak. Lanjut sedikit lagi. Selesai ya? Alhamdulillah. Satu soal lagi, Pak. Satu soal lagi, Pak. Tuh, fisikanya nggak dibahas. Besok fisikanya. Besok sudah. Tadi Wida sudah mau jam 10. Oke, baik Bapak Ibu, gimana? Pak, yang gambar tadi itu Pak, tolong scroll ke atas Pak. Yang gambar ayam. Pak. Bukan Pak, yang barusan Pak, gambar tabung Pak. Itu aja. Ini Pak. Ya. Garam dan air. Pak Asep ada nggak? Pak Asep ada? Iya Pak. Ya, jawabannya apa ini Pak? Kan nama Bapak yang keluar. Saya salah Pak. Kan nama Bapak yang keluar di situ. Saya salah Pak jawabannya Pak. Oh berarti ini Asep yang lain berarti ya? Saya salah jawabannya Pak. Oke, baik. Itu kan membran semi permeable, saya salah. Oke, harusnya baik. kan masa jenis yang paling ini ya, yang bergerak. Saya kebalik Pak konsepnya. Baik, satu soal terakhir. Silakan, Dio. Nanti besok ini berarti ya. Besok kita PEDA sama fisika berarti ya. Iya, Oke, Pak. baik. Silakan. Lah, masih bio, saya kira fisika. Iya. Bu Yayu. Waduh, nggak ada jawaban. Siapa aja Bu? Bu Sifa. Baiklah. Lanjut Bu, lanjut. Lanjut Bu Sifa. Siap. Ini kita
Berarti memahami konsep difusi osmosis ya? Iya betul Bu. Oke. Osmosis, kita ingat-ingat dulu. Osmosis itu apa sih? Perpindahan zat dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui membran semi permeabel. Yang berpindah zatnya atau pelarut? Sebentar. Pelarutnya Perpindahan. Benar banget. Yang karena kan dia pakai membran semi permeabel, berarti yang berpindah itu cuma airnya doang, larutnya doang. Pelarutnya berarti dari konsentrasi apa ke konsentrasi apa dong? Konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Kalau konsentrasi rendah itu berarti dia dari encer apa dari pekat? Dari encer ke pekat. Encer ke pekat. Kalau encer itu berarti hipertonis apa hipotonis? Encer itu berarti hipotonis. Ya kan? Oke, ya udah. Nah, kalau saya gini, mencontohkannya gini, menganalogikannya sama ikan air tawar dengan ikan air laut. Gitu kan? Nah, ikan air tawar dengan ikan air laut. Kalau ikan air tawar, anggaplah itu berarti aquades ya. Berarti kan aquades ini dia konsentrasinya lebih rendah daripada tubuh ikan. Iya nggak sih? Ya dong. Nah, ingat konsep osmosis. Berarti airnya berpindah dari mana? Dari apa tuh namanya? Dari rendah. Berarti intinya gini, adaptasi ikan air tawar itu dia nggak mungkin banyak minum. Kenapa? Karena insangnya itu dia sudah aktif menyerap air, iya kan? Nah, jadi bener nggak? Adaptasi ikan air tawar. Nah, jadi kalau misalkan itu kan berarti kan dia perpindahannya kan dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, itu kan? Berarti dia akan sedikit minum, kemudian urin yang dihasilkannya banyak. Setelah itu, karena urin yang dihasilkannya banyak jadi encer, gitu kan? Nah, sementara kalau ikan air laut ini berarti dia kebalikannya. Konsentrasi air laut itu dia lebih tinggi daripada tubuh ikan, sehingga nanti ikannya akan banyak minum, ya, banyak minum. Kemudian sedikit mengeluarkan urin, karena sedikit mengeluarkan urin jadi urinnya pekat. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti jawabannya yang apa tuh? Larutan garam, B ini air. Berarti yang lebih pekat yang mana? Yang A dong, iya nggak sih? Iya betul Bu, larutan garam. Berarti pindah dong. Iya. Bertambah, A bertambah, kurang. B berkurang. Iya Bu. Oke, itu. Kalau difusi contohnya apa? Kalau difusi itu contohnya ini. Apa tuh namanya? Kayak ini loh. Air sirup. Kalau saya mau ngomongin gini, sirup boleh. Teh celup. Nah, kalau kita masukin teh celup ke dalam air, apa yang akan terjadi, ya kan? Nah, teh celupnya itu kan nanti pasti akan menyebar kan? Itu kan karena dia kalau difusi berarti yang berpindah siapa? Zat terlarutnya, kan? Gitu. Kalau osmosis pelarutnya. Jadinya dia makanya pakai membran semi permeabel karena cuma air doang yang bergerak. Oke, mantap. Oke, cukup Bapak Ibu. Mantap Bu. Cukup Bapak Ibu. Cukup ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ibu-ibu mentor sudah berkenan hadir. Semangat Bapak Ibu. Kita masih ada. Ini kita baru start ya. Baru start permulaan hari ini. Besok masih ada lagi simulasi pedagogik ya. Meet-nya besok malam mengupas terkait dengan fisika dan pedagogik ya. Fisikanya kita sambungkan dengan simulasi hari ini, pedagogik kita kupas lagi dengan soal-soal simulasi besok ya. Jadi Bapak Ibu pastikan ya Bu, Pak,
Nggak ada ya? Ya, Pak. Oke. Yuk. Jadi nanti untuk hasilnya benar salahnya, link yang saya kirimkan itu nanti, sementara yang muncul masih 18, nanti saya lanjutkan lagi ya, karena kepotong sama kegiatan Meet ya. Intinya semangat Bapak Ibu ya. Tidak ada yang nggak mungkin, semuanya kita harus maksimal dalam berjuang. Intinya seperti itu Bapak Ibu. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, sekali lagi terima kasih. Pak, berarti jawabannya ini nanti bisa kirim ke kita, Pak, untuk kami gitu. Apanya, Bu? Semua soal. Untuk soal yang kita bahas Soal ya. yang- Oke, Bu. Untuk soal yang kita bahas nanti kita kirimkan, Bu, ke Bapak Ibu di grup ya, intinya itu. Kemudian rekamannya nanti juga kita share juga untuk sebagai bahan belajar lagi Bapak Ibu kalau ada informasi atau penjelasan yang kurang atau lupa tadi disampaikan, nanti bisa diputar lagi. Jadi seperti itu ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Cukup ya? Cukup, Pak. Ketemu Cukup. lagi besok ya. Semangat Bapak Ibu ya, semangat. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Kurang lebihnya selaku admin saya mohon maaf. Saya Iri Belatik Berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.